Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai jasa lain akuntan dan pelaporannya. Sebelum kita memasuki materi, izinkan kami memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Saya Muhammad Farid Kurniawan selaku moderator, dan yang kedua ada Ahmad Rizal, dan yang ketiga ada Ian Zikra Makruh. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita memasuki ke materi pertama. Kita masuk ke materi pertama, yaitu tinjauan atas tingkat keyakinan dan jasa-jasa lain. Yang pertama itu tingkat keyakinan. Nah, secara umum, akuntan publik dapat memberikan 4 tingkat keyakinan atau level of assurance yang berbeda berkaitan dengan penugasan. Dalam beberapa kasus, akuntan publik mungkin mampu memberikan keempat tingkat keyakinan yang berkaitan dengan jenis penugasan tertentu. Yang pertama, tingkat keyakinan audit atau pemeriksaan, di mana tujuan dari penugasan adalah pernyataan positif dari suatu pendapat yang diberikan oleh akuntan publik mengenai asersi manajemen yang diatur dalam standar profesional. Yang kedua, tingkat keyakinan review, di mana tujuan dari penugasan bagi akuntan publik adalah menyatakan keyakinan negatif atau negative assurance bahwa tidak ada yang menarik perhatiannya yang menyebabkan akuntan publik berpendapat bahwa asersi oleh manajemen yang diatur dalam standar profesional akan menyesatkan. Yang ketiga adalah prosedur yang disepakati bersama, di mana tujuan dari penugasan bagi akuntan publik adalah memberikan ikhtisar temuan-temuan berdasarkan prosedur yang disepakati bersama yang berlaku atas suatu asersi oleh manajemen yang diatur dalam standar profesional. Yang keempat, tidak ada keyakinan, di mana tujuan dari penugasan adalah membantu manajemen dalam penyiapan informasi yang termasuk dalam suatu asersi yang diatur oleh standar profesional. Selanjutnya adalah jenis-jenis penugasan. Nah, semua jenis penugasan ini diliput oleh standar profesional yang dikembangkan oleh AICPA. Standar profesional ini mempromosikan keseragaman mutu praktik dan mempertinggi pemahaman pemakai atas perbedaan jenis-jenis jasa yang diberikan serta tingkat keyakinan yang berkaitan dengannya. Yang pertama itu adalah Statement of Audit Standard atau SAS. SAS adalah interpretasi dari standar audit yang berlaku umum dan pada umumnya yang berkaitan dengan asersi manajemen tentang unsur-unsur yang termasuk dalam laporan keuangan. Yang kedua itu adalah Statement on Standard for Attestation Engagement atau SSAI. SSAI menetapkan kerangka kerja yang luas untuk berbagai jasa atestasi yang semakin diminta oleh profesi akuntansi. Standar ini dan komentar interpretasi yang dirancang untuk memberikan pedoman profesional yang akan mempertinggi baik konsistensi maupun mutu pelaksanaan jasa-jasa tersebut. Yang ketiga adalah Statement on Standard for Accounting and Review Services atau SSIRS. SSIRS mendefinisikan jasa yang berkaitan dengan review atau kompilasi laporan keuangan dari entitas non-publik dan memberikan pedoman bagi akuntan yang berkenaan dengan standar serta prosedur yang berlaku untuk kedua penugasan ini. Selanjutnya adalah penugasan SAS lain. Laporan khusus atau special report adalah laporan yang dihasilkan dari audit atas penerapan prosedur yang disepakati bersama atas data keuangan historis selain dari laporan keuangan yang disiapkan sesuai dengan GAP AU 623, Special Report atau SAS 62 dan 77, menunjukkan bahwa istilah laporan khusus berlaku pada laporan auditor atas. Yang pertama, laporan keuangan yang disiapkan sesuai dengan dasar akuntansi komprehensif selain dari prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Yang kedua, unsur akun atau pos-pos spesifik dari laporan keuangan. Yang ketiga, ketaatan pada aspek-aspek perjanjian kontraktual atau persyaratan peraturan yang berkaitan dengan laporan keuangan yang telah diaudit. Yang keempat, penyajian keuangan agar sesuai dengan perjanjian kontraktual atau ketentuan peraturan. Yang kelima, informasi keuangan yang disajikan dalam bentuk atau schedule yang ditetapkan untuk memerlukan bentuk laporan auditor yang ditetapkan.
Selanjutnya adalah dasar komprehensif lain dari akuntansi. Yang pertama itu suatu dasar yang digunakan untuk memenuhi persyaratan atau ketentuan pelaporan keuangan dari lembaga pengatur pemerintah. Yang kedua, suatu dasar yang digunakan untuk mengarsip SPT pajak penghasilan entitas. Yang ketiga, dasar penerimaan dan pengeluaran kas dari akuntansi dan modifikasi dasar kas yang mempunyai dukungan substansial. Yang keempat, suatu dasar yang menggunakan seperangkat kriteria tertentu yang mempunyai dukungan substansial seperti dasar akuntansi tingkat harga. Selanjutnya adalah unsur akun atau pos-pos spesifik dari laporan keuangan, yaitu audit. Audit akan diakhiri dengan pernyataan pendapat mengenai kelayakan penyajian unsur, akun atau pos-pos spesifik. Data spesifik dapat disajikan sesuai dengan GAAP, OCBOE, atau atas dasar perjanjian seperti kontrak list. Nah, ke-10 GAS ini akan berlaku apabila data spesifik itu disajikan sesuai dengan GAAP atau OCBOE. Jika tidak, maka standar pelaporan pertama tidak berlaku. Selanjutnya adalah prosedur yang disepakati bersama. Penerapan prosedur yang disepakati bersama atau agreed upon procedure bukan merupakan suatu audit. Jenis jasa ini dapat terjadi misalnya dalam akuisisi yang diusulkan apabila calon pembeli meminta akuntan hanya merekonsiliasi saldo bank yang mengkonfirmasi piutang usaha. Selanjutnya adalah laporan ketaatan yang berkaitan dengan laporan keuangan audit. Perusahaan mungkin diwajibkan oleh perjanjian kontraktual atau lembaga pemerintah untuk menyerahkan laporan ketaatan yang dibuat oleh auditor independen. Selain mempersyaratkan laporan keuangan yang telah diaudit, pemberi pinjaman atau wali amanatnya juga seringkali meminta kepastian dari auditor independen bahwa peminjam menaati ketentuan akuntansi dan auditing dari perjanjian itu. AU 623.19 menyatakan bahwa keyakinan ini tidak boleh diberikan kecuali auditor telah mengaudit laporan keuangan yang berkaitan dengan perjanjian atau persyaratan pemerintah itu. Selanjutnya adalah review SIS 71 atas laporan keuangan interim. SIS 71 bersangkutan dengan review atas informasi keuangan interim untuk jangka waktu kurang dari 1 tahun atau untuk periode 12 bulan yang berakhir pada tanggal selain akhir tahun fiskal entitas. IKI mencakup data mengenai posisi keuangan, hasil operasi, dan arus kas dalam bentuk laporan keuangan yang lengkap atau ringkas atau data keuangan yang diringkas. Prosedur review yang biasa meliputi ada 5. Yang pertama, mengajukan pertanyaan tertentu yang telah ditetapkan kepada manajemen dan pihak lain yang bertanggung jawab atas keuangan serta akuntansi berkenaan dengan prinsip dan praktik akuntansi entitas serta setiap perubahannya. 2. Melaksanakan prosedur analitis yang dirancang untuk mengidentifikasi hubungan dan masing-masing pos dalam informasi keuangan yang tampak tidak biasa. Yang ketiga, mendapatkan informasi mengenai tindakan yang akan diambil pada pertemuan pemegang saham dan dewan komisaris serta komitenya yang dapat mempengaruhi informasi keuangan. Yang keempat, membaca informasi keuangan untuk mempertimbangkan apakah berdasarkan informasi yang menarik perhatian akuntan, informasi tersebut tampak sesuai dengan GAAP. Yang kelima, mendapatkan representasi tertulis dari manajemen mengenai informasi keuangan yang direview dan tanggung jawab manajemen atas hal itu. Selanjutnya adalah persyaratan tambahan dalam review SS 71. Review SS 71 atas IKI hanya dilaksanakan untuk entitas yang laporan keuangan tahunannya telah diaudit. Dengan demikian, akuntan independen yang melakukan review diharapkan mempunyai pemahaman atas kebijakan dan prosedur struktur pengendalian internal relevan yang berkaitan dengan penyusunan baik informasi keuangan tahunan maupun interim. Sebagai hasil dari prosedur yang dilaksanakan dalam review SIS 71, akuntan dapat menyimpulkan bahwa IKI yang diserahkan atau yang akan diserahkan kepada lembaga pemerintah mungkin mengandung salah saji yang material karena penyimpangan dari GAAP. Selanjutnya adalah laporan keuangan yang belum diaudit dari sebuah entitas publik. SIS 26 Association with Financial Statement atau AU 504.03 menyatakan bahwa seorang akuntan publik
yang bersangkutan dengan laporan keuangan apabila dia telah setuju atas penggunaan namanya dalam itu atau menyatakan pada laporan keuangan klien atau pihak lain bahwa ia telah menyiapkan atau membantu penyiapan sekalipun namanya tidak dicantumkan dalam laporan itu. Selanjutnya adalah laporan akuntan tentang review SIS 71 atas IKI. Laporan itu dimulai dengan judul yang mencakup kata-kata akuntan independen. Paragraf pendahuluan mengidentifikasi jenis jasa yang diberikan atau tulisannya kami telah mereview, informasi yang telah direview, nama entitas, dan tanggung jawab manajemen atas informasi itu. Paragraf kedua atau ruang lingkup menegaskan bahwa review telah dilaksanakan sesuai dengan standar ICPE, yang secara singkat menjelaskan review itu, membedakan antara review dengan audit dan menolak pemberian pendapat atas informasi yang direview. Paragraf ketiga berisi keyakinan negatif yang didasarkan atas review itu. Selanjutnya adalah menerima dan melaksanakan penugasan atestasi. Attestation Standard atau ETI 100.01 mendefinisikan penugasan atestasi atau attest engagement adalah suatu pernyataan di mana seorang praktisi bertugas untuk menerbitkan komunikasi tertulis yang menyatakan suatu kesimpulan mengenai reliabilitas asersi tertulis yang merupakan tanggung jawab pihak lain. Berbagi jasa tidak melibatkan atestasi atau reliabilitas dari asersi yang tertulis yang merupakan tanggung jawab pihak lain. Contohnya itu ada 6. Yang pertama, penugasan konsultasi manajemen di mana para praktisi bertugas memberikan nasihat atau rekomendasi kepada klien. 2. Penugasan di mana para praktisi bertugas untuk mendukung posisi klien. Yang ketiga, penugasan pajak di mana para praktisi bertugas menyiapkan SPT pajak atau memberikan nasihat pajak. Yang keempat, penugasan di mana para praktisi mengkompilasi laporan keuangan karena ia tidak diwajibkan untuk memeriksa atau mereview setiap bukti yang mendukung informasi yang diserahkan oleh klien dan tidak menyatakan setiap kesimpulan atas reliabilitasnya. Yang kelima, penugasan di mana peranan para praktisi semata-mata adalah membantu klien. Yang keenam, penugasan di mana para praktisi bertugas untuk memberi kesaksian sebagai saksi ahli dalam masalah akuntansi, auditing, perpajakan, atau hal lain dengan adanya fakta tertentu yang ditetapkan. Selanjutnya adalah standar atestasi. Nah, di standar atestasi itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan. Nah, pada standar umum ini memiliki 5 standar. Yang pertama, penugasan harus dilaksanakan oleh seorang praktisi atau lebih yang memiliki pelatihan dan keahlian teknis yang cukup dalam fungsi atestasi. Yang kedua, penugasan harus dilaksanakan oleh seorang praktisi atau lebih yang memiliki pengetahuan yang cukup atas hal-hal yang disajikan dalam asersi. Yang ketiga, para praktisi harus melaksanakan atau penugasan hanya jika ia mempunyai alasan untuk yakin bahwa 2 kondisi. Yang keempat, dalam semua hal yang berkaitan dengan penugasan, sikap mental independen harus dipertahankan oleh para praktisi. Yang kelima, dalam pelaksanaan penugasan, para praktisi harus menggunakan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama. Yang kedua itu standar pekerjaan lapangan. Nah, standar pekerjaan lapangan ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, pekerjaan harus direncanakan secara tepat dan jika digunakan asisten harus diawasi dengan semestinya. Yang kedua yaitu bukti yang cukup harus diperoleh untuk memberikan dasar yang layak bagi kesimpulan yang akan dinyatakan dalam laporan. Yang ketiga itu standar pelaporan. Standar pelaporan itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, laporan harus menyebutkan asersi yang dilaporkan dan menyatakan sifat penugasan tersebut. Yang kedua, laporan harus menyatakan kesimpulan praktisi mengenai reliabilitas asersi berdasarkan kriteria yang ditentukan atau dinyatakan terhadap hal-hal yang diukur. Yang ketiga, laporan itu harus menyatakan semua keberatan praktisi yang signifikan mengenai penugasan dan penyajian asersi. Yang keempat, laporan mengenai suatu penugasan untuk mengevaluasi asersi yang disusun dengan sesuai
kriteria yang telah disepakati bersama atau penugasan untuk menerapkan prosedur yang telah disepakati bersama. Selanjutnya saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Yang selanjutnya adalah penugasan yang dilaksanakan menurut standar atestasi. Penugasan yang dapat dilaksanakan seorang akuntan publik menurut Statement of Standard for Attestation and Judgment atau SSAS ini memberikan suatu tinjauan atas jasa atestasi dan menguraikan tingkat keyakinan yang berkaitan dengan setiap jasa atestasi. Terdapat 4 jenis penugasan menurut standar atestasi, yaitu yang pertama adalah pelaporan informasi keuangan prospektif. Jadi, informasi keuangan prospektif pada umumnya itu diberikan dalam penawaran obligasi dan sekuritas lainnya kepada publik. Jadi, misalnya itu, bank serta lembaga pinjaman seringkali meminta proyeksi laba masa depan dalam memberikan kredit kepada para orang pribadi atau perusahaan, serta lembaga pemerintah yang terkadang meminta perakiraan atas permohonan hibah atau kontrak pemerintah. Dalam pelaporan informasi keuangan prospektif ini terdapat 2 jenis informasi keuangan prospektif. Yang pertama adalah perakiraan keuangan. Jadi, laporan perakiraan keuangan ini merupakan laporan keuangan prospektif yang menyajikan yang terbaik dari pengetahuan dan keyakinan pihak yang bertanggung jawab, posisi keuangan, hasil operasi, dan arus kas. Sedangkan yang kedua adalah proyeksi keuangan. Jadi, laporan keuangan prospektif ini menyajikan yang terbaik dari pengetahuan dan keyakinan pihak yang bertanggung jawab dengan satu atau lebih asumsi hipotesis, posisi keuangan, hasil operasi, dan arus kas yang diharapkan oleh suatu entitas. Selanjutnya adalah laporan standar atas laporan keuangan prospektif. Pada AT 200.31 itu menetapkan bahwa laporan standar akuntan publik atas pemeriksaan laporan keuangan prospektif harus mencakup yang pertama adalah suatu identifikasi dari laporan keuangan prospektif yang disajikan. Yang kedua adalah pernyataan bahwa pemeriksaan atas laporan keuangan prospektif ini telah dilakukan sesuai dengan standar AICPA dan diuraikan singkat tentang sifat pemeriksaan tersebut. Selanjutnya yang ketiga adalah pendapat akuntan bahwa laporan keuangan prospektif ini telah disajikan sesuai dengan pedoman penyajian AICPA dan asumsi yang mendasarinya telah memberikan dasar yang memadai untuk membuat perkiraan atau dasar yang layak untuk menetapkan proyeksi menurut asumsi hipotesis. Yang keempat adalah suatu peringatan bahwa hasil prospektif mungkin tidak dapat tercapai. Dan yang terakhir adalah suatu pernyataan bahwa akuntan tidak memikul tanggung jawab untuk memutakhirkan laporan tentang peristiwa dan situasi yang terjadi sesudah tanggal laporan. Selanjutnya adalah penyimpangan dari laporan standar. Terdapat beberapa penyimpangan yang dapat terjadi pada laporan keuangan prospektif. Yang pertama adalah jika laporan keuangan prospektif ini menyimpan dari pedoman penyajian AICPA, maka pendapat wajar dengan pengecualian atau tidak wajar harus dinyatakan pada opini auditor. Yang kedua adalah jika penyimpanan terdapat dari pedoman AICPA karena kelalaian untuk mengungkapkan asumsi yang signifikan, maka pendapat tidak wajar harus dinyatakan. Selanjutnya adalah jika satu atau lebih asumsi yang signifikan tidak memberikan dasar yang layak untuk perakiraan atau untuk proyeksi berdasarkan asumsi hipotesis, maka pendapat tidak wajar harus dinyatakan. Dan yang terakhir adalah jika pemeriksaan akuntan tidak mencakup semua prosedur yang dipandang perlu dalam dilakukan pada institusi tersebut, maka penolakan memberikan pendapat harus dinyatakan. Selanjutnya adalah kompilasi. Suatu penugasan kompilasi dimaksudkan untuk membantu manajemen dalam penyiapan perakiraan atau proyeksi, tetapi tidak dimaksudkan untuk memberikan keyakinan atas laporan keuangan prospektif atau asumsi yang mendasari laporan tersebut. Prosedur yang ditempuh akuntan publik untuk mengkompilasi suatu perakiraan atau proyeksi dapat ditemukan pada AT 200.68 yang mencakup beberapa hal berikut ya. Yang pertama adalah menetapkan pemahaman dengan klien mengenai jasa yang akan dilaksanakan. Yang kedua adalah menanyakan mengenai prinsip akuntansi yang digunakan dalam penyiapan laporan keuangan prospektif. Yang ketiga adalah menanyakan bagaimana pihak yang bertanggung jawab mengidentifikasi faktor kunci dan mengembangkan asumsinya. Yang keempat adalah membuat daftar asumsi signifikan dari pihak yang bertanggung jawab yang memberikan dasar untuk laporan keuangan prospektif dan mempertimbangkan apakah ada penghilangan yang nyata mengingat faktor kunci di mana hasil prospektif itu tampak bergantung. Selanjutnya adalah mempertimbangkan apakah ada inkonsistensi internal yang jelas dalam asumsi tersebut. Yang keenam adalah melakukan dan menguji ketepatan matematis perhitungan yang menjabar asumsi ke dalam laporan keuangan prospektif. Dan yang terakhir adalah membaca laporan keuangan prospektif.
Selanjutnya adalah penerapan prosedur yang disepakati bersama. Pada AT 250 menyatakan bahwa seorang akuntan harus melaksanakan penugasan saat melakukan penugasan atestasi itu dan prosedur yang disepakati bersama atas laporan keuangan prospektif, yaitu apabila seorang akuntan tersebut itu independen, yang kedua adalah akuntan dan pemakai yang ditentukan setuju dengan prosedur yang dilaksanakan atau akan dilaksanakan oleh akuntan. Yang ketiga adalah pemakai yang ditentukan memikul tanggung jawab atas kecukupan prosedur yang disepakati bersama untuk tujuan mereka. Yang keempat adalah laporan keuangan prospektif mencakup suatu ikhtisar dari asumsi yang signifikan. Selanjutnya adalah laporan keuangan prospektif tersebut harus dilaksanakan sesuai prosedur, merupakan pokok dari estimasi dan pengukuran yang cukup konsisten. Selanjutnya adalah kriteria yang akan digunakan dalam penentuan temuan telah disetujui di antara akuntan dan pemakai laporan tersebut. Dan selanjutnya adalah prosedur yang akan diterapkan pada laporan keuangan prospektif itu diperkirakan akan menghasilkan temuan yang cukup konsisten dengan menggunakan kriteria tersebut. Selanjutnya adalah bukti yang berkaitan dengan laporan keuangan prospektif itu, di mana prosedur itu akan diterapkan diperkirakan ada untuk memberikan dasar yang memadai guna menyatakan temuan dalam laporan akuntan. Selanjutnya adalah apabila dapat diterapkan, ada uraian setiap batas materialitas yang disetujui bersama untuk tujuan pelaporan, dan yang terakhir adalah penggunaan laporan itu dibatasi pada pemakai yang ditentukan. Oke, selanjutnya kita pindah ke kondisi-kondisi untuk pelaksanaan tugas. Nah, seorang akuntan independen harus melaksanakan jenis-jenis penugasan terdahulu hanya jika manajemen menerima tanggung jawab atas efektivitas pengendalian internal entitas itu. Mengevaluasi aktivitas pengendalian internalnya dengan menggunakan kriteria yang layak yang ditetapkan oleh lembaga yang diakui dan mengacu pada kriteria itu dalam pelaporan yang memuat asersi tertulisnya. Selain itu, bukti yang mencakup juga harus ada atau dapat dikembangkan untuk mendukung evaluasi manajemen. Kriteria yang layak mencakup kriteria yang dikembangkan oleh Committee of Sponsoring Organization atau COSO, sebagaimana disajikan dalam pelaporan yang berjudul Internal Control Integrated Framework AT 400 mencatat bahwa beberapa kriteria seperti yang ditetapkan oleh lembaga pemerintah tertentu hanya layak bagi pihak-pihak yang berpartisipasi dan penetapannya. Selanjutnya, merencanakan atau melaksanakan penugasan. Nah, dalam suatu penugasan untuk memeriksa asersi manajemen tentang pengendalian internal, pengujian pengendalian tergantung pada sifat asersi dan kriteria yang disebutkan oleh manajemen dalam laporan yang berisi asersi tersebut. Periode waktu yang tercakup oleh pengujian pengendalian yang merupakan periode audit keseluruhan dalam suatu audit atas laporan keuangan juga dapat bervariasi berdasarkan sifat asersi. Dalam pemeriksaan menurut AT 400 akan tetap baik dalam audit maupun pemeriksaan suatu pemahaman atas pengendalian internal harus diperoleh, dan setiap kondisi yang dapat dilaporkan serta kelemahan internal yang timbul dari pemahaman atau pengujian pengendalian harus dikomunikasikan kepada komite audit. Ketika akuntan telah memeriksa asersi manajemen yang disajikan dalam laporan terpisah tentang efektivitas pengendalian internal entitas pada tanggal tertentu, perhatikan bahwa paragraf pertama mencakup tanggal yang berlaku untuk asersi manajemen itu. Paragraf kedua menguraikan lingkup dan sifat pemeriksaan akuntan. Paragraf ketiga menyatakan peringatan mengenai keterbatasan inheren dari setiap pengendalian internal. Dan paragraf keempat memuat pernyataan pendapat yang positif. AT 400 memberikan pedoman tentang berbagai situasi yang memerlukan modifikasi dan laporan standar ini. Lanjut ke atestasi ketaatan. Nah, bidang lain yang dimana akuntan publik semakin diperlukan untuk lembaga pemerintah dari pihak lain untuk melaksanakan jasa tambahan adalah ketaatan suatu entitas terhadap persyaratan tertentu seperti hukum, peraturan kontrak, aturan, atau hibah. Nah, persyaratan ini dapat bersifat keuangan atau non-keuangan. Sebagai contoh, Federal Depository Insurance Corporation Improvement ACT tahun 1991 mempersyaratkan bahwa lembaga simpan pinjaman tertentu yang diasuransikan untuk menugaskan akuntan independen guna melaksanakan prosedur yang disepakati bersama ketika menguji ketaatan lembaga tersebut terhadap undang-undang serta peraturan keamanan dan kesehatan yang dirancang FDIC.
Oke, lanjut ke penugasan prosedur yang disepakati bersama. AICPA mengeluarkan Compilation Attention atau AT500 dalam memberikan pedoman kepada akuntan publik yang bertugas untuk melaksanakan prosedur yang disepakati bersama atas asersi tertulis manajemen tentang ketaatan entitas terhadap persyaratan tertentu. Efektivitas pengendalian internal entitas atas ketaatan atau keduanya untuk mengurangi risiko salah pengertian antara pemakai dan akuntan independen. Penugasan tersebut harus dilaksanakan hanya apabila kondisi ini terpenuhi, yaitu pertama, manajemen menerima tanggung jawab atas ketaatan entitas terhadap persyaratan tertentu dan efektivitas pengendalian internal entitas atas ketaatan. Lalu, manajemen mengevaluasi ketaatan entitas terhadap persyaratan tertentu atau efektivitas pengendalian internal entitas atas ketaatan. Yang ketiga, manajemen memberikan kepada para praktisi asersi tertulisnya tentang ketaatan entitas terhadap persyaratan tertentu atau tentang efektivitas pengendalian internal entitas atas ketaatan. Oke, selanjutnya ada penugasan pemeriksaan. AT500 atau Compliance Attestation memungkinkan penugasan pemeriksaan yang menghasilkan suatu pernyataan pendapat dari akuntan independen atas ketaatan apabila kondisi-kondisi tambahan tertentu dipenuhi, tetapi penugasan prosedur yang disepakati bersama juga dianjurkan karena lebih cocok dengan kebutuhan pemakai. Karena dalam melakukan pemeriksaan akuntan independen menentukan prosedur yang akan dilaksanakan dan bukti yang diperlukan guna membersihkan dasar yang layak untuk menyatakan suatu pendapat, maka penugasan ini dapat melibatkan kerumitan yang lebih besar dalam menetapkan tingkat materialitas dan dalam menilai serta mencapai komponen risiko inheren pengendalian dan deteksi dari risiko atestasi. Demikian dari saya. Baik, yang keempat adalah pembahasan dan analisis manajemen, yaitu AT700 Manajemen Discussion and Analysis atau MDNA menyatakan bahwa penyajian pembahasan dan analisis manajemen ini merupakan asersi tertulis di mana suatu penugasan atestasi itu dilaksanakan. Jadi, seorang akuntan publik dapat menerbitkan suatu laporan pemeriksaan atau review atas MDNA. Tujuan dari penugasan review ini adalah untuk mengumpulkan cukup bukti guna memberi para praktisi suatu dasar pelaporan. Apakah setiap informasi yang menarik perhatian praktisi tersebut mengakibatkan bahwa praktisi itu yakin bahwa terdapat yang pertama adalah penyajian MDNA itu tidak dimasukkan dalam semua hal yang material, unsur yang disyaratkan dari aturan atau peraturan yang digunakan oleh SEC. Yang kedua adalah jumlah keuangan historis yang termasuk di dalamnya belum diturunkan secara akurat dalam hal yang material dari laporan keuangan entitas. Dan yang terakhir adalah informasi, penentuan, estimasi, dan asumsi yang mendasari entitas tersebut tidak memberikan dasar yang memadai untuk pengungkapan yang terkandung di dalamnya. Dalam melaksanakan penugasan review ini, akuntan harus mendapatkan pemahaman tentang aturan serta peraturan yang digunakan oleh SEC untuk MDA dan metode manajemen dalam menyiapkan MDNA. Di samping itu juga, akuntan harus mengembangkan keseluruhan strategi untuk penugasan review dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti industri tempat entitas itu beroperasi serta hal-hal yang berkaitan dengan bisnis tersebut. Baik, yang selanjutnya adalah jasa akuntansi dan review. Jadi pada Statement on Standard for Accounting and Review Service atau SSARS itu dikembangkan pertama kali pada tahun 1979, di saat akuntan publik hanya dapat memberikan 2 tingkat keyakinan atas laporan keuangan. Jadi akuntan publik itu dapat mengaudit laporan keuangan, memberikan keyakinan yang layak bahwa laporan keuangan itu telah bebas dari salah saji yang material, atau tidak memberikan keyakinan tentang apakah laporan keuangan telah bebas saji yang material dalam bentuk laporan keuangan yang belum diaudit. Jadi jasa review SSARS ini dikembangkan sebagai alternatif biaya yang lebih rendah dan keyakinan yang lebih rendah dari suatu audit atas laporan keuangan perusahaan non publik. SSARS ini dikembangkan guna memenuhi kebutuhan perusahaan kecil dan pemakai laporan keuangan dari perusahaan non publik. Kodifikasi Statement on Standard for Accounting and Review Service dirujuk oleh nomor AR yang berkaitan dengan jasa akuntansi review. AR 100.04 itu mendefinisikan bahwa perusahaan non publik itu sebagai suatu entitas selain dari perusahaan yang sekuritasnya diperdagangkan di pasar umum, baik pada
bursa saham maupun di pasar over the counter, termasuk sekuritas yang hanya dikutip secara lokal atau regional. Perusahaan yang mendaftar pada lembaga pemerintah dalam persiapan untuk melakukan penjualan setiap kelas sekuritasnya di pasar umum atau anak perusahaan, perusahaan joint venture atau entitas yang dikendalikan oleh satu entitas. Dalam setiap penugasan ini yang dilaksanakan menurut SSARS ini, akuntan harus menetapkan suatu pemahaman atas entitas bersangkutan, lebih baik dalam bentuk tertulis mengenai jasa yang akan dilaksanakan. Pemahaman harus mencakup tentang sifat dan batasan dari jasa yang akan dilaksanakan, serta uraian tentang laporan yang diharapkan akan diberikan oleh akuntan tersebut. Jadi jasa ini jauh lebih kecil dari audit. Jadi pemahaman itu juga harus menentukan bahwa bahwa yang pertama adalah bahwa penugasan itu tidak dapat diandalkan untuk mengungkapkan kekeliruan, kecurangan, atau ketindakan melawan hukum. Dan yang kedua adalah bahwa akuntan akan memberitahu tingkat manajemen yang tepat setiap kekeliruan material yang menarik perhatiannya dan setiap kecurangan atau tindakan melawan hukum yang menarik perhatiannya, kecuali hal itu jelas yang tidak berkaitan. Selanjutnya adalah review atas laporan keuangan. Jadi tujuan dari penugasan review atas laporan keuangan ini atau review engagement perusahaan non-publik adalah untuk melaksanakan tanya jawab dan prosedur analitis yang memberikan aturan suatu dasar yang memadai guna menyatakan keyakinan yang terbatas bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dibuat pada laporan agar sesuai dengan GAAP atau OCBOA jika itu diterapkan. Prosedur analitis ini ditempuh serupa dengan tahap perencanaan audit. Jadi akuntan itu biasanya memusatkan perhatian pada pemahaman atas strategi entitas dengan mengajukan pertanyaan mengenai tindakan yang akan diambil dalam rapat Dewan Komisaris. Jadi selanjutnya nanti akuntan akan mengajukan pertanyaan kepada orang yang mempunyai tanggung jawab atas masalah keuangan dan akuntansi yang terkait dengan prinsip akuntansi entitas tersebut. Serta akan menanyakan bahwa bagaimana sistem akuntansi untuk transaksinya dan untuk mengembangkan informasi bagi laporan keuangan dan juga masalah seperti perubahan aktivitas bisnis entitas atau praktik akuntansi atau tentang peristiwa kemudian yang terjadi perusahaan tersebut. AR 100.30 itu menyatakan bahwa review tidak dimaksudkan untuk mendapatkan pemahaman tentang pengendalian internal atau menilai risiko pengendalian, menguji tentang akuntansi dan menanggapi pertanyaan dengan mendapatkan bukti yang mendukung, serta prosedur lain yang biasanya dilaksanakan selama audit. Jadi, reviewnya tidak memberikan keyakinan bahwa akuntan akan mengetahui semua hal yang signifikan yang akan diungkapkan dalam audit. Akan tetapi, akuntan itu akan menyadari bahwa informasi yang menarik perhatiannya ternyata tidak benar, tidak lengkap, atau tidak memuaskan. Maka, ia harus melaksanakan prosedur tambahan yang dianggap perlu untuk mencapai keyakinan terbatas bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan pada laporan keuangan agar sesuai dengan GAAP atau OCBOA. Selanjutnya adalah kompilasi laporan keuangan. Jadi tujuan kompilasi ini adalah menyajikan dalam bentuk informasi laporan keuangan yang merupakan representasi manajemen tanpa harus menyatakan suatu keyakinan atas laporan tersebut. Jadi banyak perusahaan mengandalkan bantuan akuntan publik dalam menyiapkan informasi keuangannya untuk digunakan dengan baik dalam mengelola perusahaan maupun dalam menyerahkan informasi tentang perusahaan kepada bank guna mendukung permohonan kredit. Kompilasi ini digunakan untuk membantu manajemen dalam penyiapan informasi keuangan, bukan memberikan keyakinan tentang apakah informasi itu telah bebas dari sesaji yang material. Akibatnya, penting bagi auditor untuk mendapatkan pemahaman dengan klien mengenai tujuan dari penugasan itu dan fakta bahwa kompilasi tidak dapat diandalkan untuk menemukan kesalahan atau kecurangan. Saat melaksanakan kompilasi, AR atau Audit Review 100.12 menyatakan bahwa akuntan tidak diwajibkan untuk mengajukan pertanyaan atau melaksanakan prosedur lain guna untuk memverifikasi, mendukung, atau mereview informasi yang telah diberikan oleh entitas tersebut. Kan tetapi, jika akuntan telah mengajukan pertanyaan atau melaksanakan prosedur lainnya, hasil dari pengajuan pertanyaan dan prosedur tersebut berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari penugasan sebelumnya atau dari laporan keuangan sendiri dapat menyebabkan seorang akuntan menyadari bahwa informasi yang diberikan oleh entitas tersebut tidak benar,
tidak lengkap atau tidak memuaskan untuk tujuan mengkompilasi laporan keuangan. Selanjutnya adalah pertimbangan lain. Pertimbangan lain itu seperti perubahan penugasan. Jadi, pada saat akuntan memberikan jasa profesional, akuntan itu dapat meminta untuk mengubah satu jenis jasa ke jasa yang lain. Jadi, suatu perubahan itu merupakan langkah naik atau step up jika hal itu menghasilkan tingkat keyakinan yang lebih tinggi daripada yang semula yang telah disepakati. Akuntan juga dapat menyetujui jenis perubahan ini bila terdapat bukti yang mencukupi untuk mendukung tingkat keyakinan yang lebih tinggi dan kemungkinan besar penugasan yang direvisi tampak dapat diselesaikan sesuai dengan standar profesional. Faktor yang membatasi akuntan publik dapat berupa ketersediaan personil dan pertimbangan praktis yang bertalian dengan penetapan waktu pekerjaan. Sebaliknya itu, perubahan penugasan juga bisa step down atau menurun jika tingkat keyakinan yang lebih rendah itu diminta oleh klien. Jadi, perubahan ini dapat diterima oleh akuntan publik jika terdapat salah pengertian mengenai penugasan semula atau situasi klien telah berubah. Seperti, calon pemberi pinjaman klien mungkin menyimpulkan bahwa laporan keuangan yang direview akan mencukupi sebagai pengganti laporan yang telah diaudit yang semula dimintanya. Kan tetapi, akuntan tersebut dilarang menyetujui perubahan langkah turun apabila kliennya tersebut telah menetapkan pembatasan atas pekerjaan akuntan publik pada tingkat keyakinan yang lebih tinggi. Baik, mungkin sekian yang kelompok kami dapat sampaikan terkait materi jasa-jasa lain akuntan dan pelaporannya. Apabila terdapat kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.